Berjumpa kembali sahabat Ama Bandung di Amases. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-12. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat krusial dalam pengelolaan perusahaan, yaitu unsur SDM. Dan kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengelolaan SDM di era normal baru pasca pandemi COVID-19. Dan telah hadir di antara kita yang sangat mumpuni di bidang pengelolaan SDM, yaitu Bapak Dadang Budiaji. Beliau praktisi SDM dan beliau sudah bergabung di PT Multigarmenjaya sejak 1997, dan saat ini posisi beliau sebagai Senior Manager HR. Kemudian beliau juga beraktivitas sebagai konsultan dan trainer manajemen sumber daya manusia. Beliau juga diberikan kesempatan untuk sharing sebagai dosen luar biasa dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Bandung dan sekitarnya, serta juga saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Jawa Barat. Dan ternyata beliau juga sudah bergabung dengan Ama Bandung itu sejak 1997. Jadi mau kalah ya Pak ya untuk di Ama Bandung. Baik, selamat datang Pak Dadang. Terima kasih atas kesediaannya hadir dalam rubrik Amases di episode ke-12 ini. Ini kali kedua ya Pak ya untuk di Amases, karena sebelumnya juga pernah membahas ya di rubrik Amases ini. Baik Pak Dadang, ini mengenai SDM nih ya, pengelolaan SDM. Sebenarnya kita baru mau mulai nih ya masuk era normal baru setelah kita 2 tahunan ya Pak ya mengalami pandemi COVID-19. Nah, menurut pengamatan Bapak nih, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada saat terjadi pandemi COVID-19 itu khususnya dalam pengelolaan SDM di perusahaan? Ya, positif negatif. Ya. Bu Yayu ya. Iya. Saya ingat Februari 2020 itu awal mulai pemerintah mengumumkan situasi. Iya. Wabah nasional. Betul. Saya ingat betul waktu itu. Di perusahaan lagi banyak kerjaan sebenarnya, tiba-tiba saja kan harus banyak pembatasan. Betul. Sampai kami kan sempat shutdown, mengurangi karyawan karena syarat dan ketentuan untuk beroperasi kan demikian rupa. Iya. Harus izin ini, Betul. dan kita diawasi secara berkala, harus bikin report. Betul. Jadi terutama sih 2 hal itu yang kemudian merupakan dampak pokok dari pandemi. Iya. Dan ini kan dialami di seluruh dunia. Betul. Pertama adalah munculnya work from home. Oh, oke. Orang kerja dari rumah. Iya. Karena nggak boleh ngantor. Iya. Kalaupun terpaksa ngantor, banyak pembatasan. Betul. Jadi work from home itu yang pertama, dan physical distancing. Oh iya. 2 terutama ya. Betul. Dari situ kemudian kemana-mana tuh. Iya. Betul. Dampaknya kemana-mana ya. Jadi perusahaan pun harus mengatur bagaimana pekerjaan dilaksanakan, ya, kemudian mengatur kembali kapasitas. Betul. Kayak di pabrik-pabrik itu kan kebetulan saya padat karya, orangnya banyak ya. Iya. Itu paling maksimal juga kita paling 60% kapasitas. 60%-nya. Maksimal ya? Maksimal. Iya. Yang terdampak secara negatif dari pandemi ini kurang lebih 87% perusahaan. 87% perusahaan. Oke. Dan sisanya itu adalah yang tidak terlalu terdampak. Iya. Barangkali karena produknya. Betul. Mungkin justru malah ada yang booming. Iya. Oke. Ada yang booming. Iya, ada hal-hal yang baru ya. Nah, kalau untuk dari SDM-nya sendiri Pak, pengelolaan SDM-nya selama kemarin pandemi itu dengan adanya physical distancing dan juga WFO itu terjadi perubahan-perubahan kebijakan baru dalam pengelolaan SDM-nya atau perilaku dari SDM-nya sendiri sehingga akhirnya berpengaruh pada kinerja dia, atau Bapak melihat itu juga? Yang langsung terasa sekali dampaknya itu pada aspek hubungan industrial.
Oh, oke. Karena perusahaan dalam kondisi terdampak, Ya, kemudian bisnis juga mengalami sedikit kemacetan, Betul. cash flow terganggu. iya. Ini masalah upah dan kesejahteraan. Ah, Ya. oke. Beruntungnya Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan payung hukum, ada Ya. surat edaran dalam situasi ini. Iya. Jadi silakan perusahaan dengan karyawan Iya. merundingkan. Hmm, Yang penting kan perusahaannya bisa tetap bertahan. betul, betul. Ya akhirnya kita memang harus banyak dialog dengan karyawan, dengan serikat pekerja untuk Iya. bagaimana dalam situasi begini kita bahu membahu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Betul, betul. Jadi karena ada yang dirumahkan, ada yang kerja cuma katakanlah kalau harusnya sebulan itu 20 hari atau 25 hari itu mungkin hanya separuhnya. Iya, betul. Ada yang bahkan untuk karyawan kontrak mungkin harus kita lepas dulu karena Betul, juga betul. pekerjaannya tidak Betul. ada. Jadi kalau saya sebagai praktisi di lapangan, ya, dampak langsung daripada situasi pandemi itu dan dengan berbagai syarat dan ketentuannya itu adalah aspek hubungan industrial. Iya. Sehingga kami harus beresin dulu tuh ini, ya. Jadi bagaimana kita dengan karyawan justru lebih erat, gitu. Betul, betul. Lebih erat. Karena kita kan keluarga gitu, kalau nggak kita pikirin sama-sama, bagaimana nasib Iya. perusahaan Iya, kalau betul. selanjutnya. Betul. Alhamdulillah kalau di tempat saya sendiri, ya karena hubungan industrial di tempat kami cukup kondusif, kami bisa cari solusi. Ya sama-sama berkorban lah. Oke, Gitu ya. baik. Nah, sekarang kalau boleh dibilang kita sudah mulai masuk era new normal atau Ya. era normal baru nih. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Apa penyesuaian dalam pengelolaan SDM itu yang terjadi apa saja nih Pak dalam era new normal ini? Karena pasti 2 tahun pandemi ini kan juga terjadi perubahan-perubahan tadi seperti Betul. hubungan industrial, kemudian juga mungkin juga perilaku dari karyawan sendiri yang akhirnya juga berdampak pada perilaku saat dia bekerja. Nah, ini misalnya yang Bapak lihat seperti apa Pak? Ya, misalnya dalam pengelolaan kinerja mereka, dalam keselamatan kesehatan kerja dia gitu ya. Nah, itu seperti apa? Situasi sekarang kan sebenarnya kita sudah mulai memasuki yang sebelumnya normal, Iya. tapi sebenarnya tidak benar-benar kembali seperti sebelum pandemi. Mungkin masih perlu waktu sampai kemudian betul-betul kembali. Tapi saya tidak terlalu yakin akan persis seperti dulu. Oke. Ya karena ada hal yang kita masih worry ya. Karena Iya, juga betul. pemerintah belum menetapkan pandemi ini menjadi endemi. Berakhir ya? Belum. Belum. Betul. Sehingga satu yang masih melekat sekarang Iya. itu apa? Protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi kita kerja masih dalam Protokol kerangka kesehatan. protokol kesehatan. Betul. Jadi kalaupun kami sudah mulai menggeliat, pekerjaan udah mulai banyak, toko-toko udah mulai buka, tapi belum betul-betul normal. Iya, iya. Sehingga tetap kita masih membatasi. Minimal apa ya? Di ruangan jangan terlalu banyak orang. Mengurangi kerumunan ya. Meeting kalau bisa virtual. Bisa dilakukan virtual. Kadang sebenarnya ada dalam satu lokasi yang sama, tapi kita meeting pun sudah nggak lagi di ruang meeting, tapi di meja masing-masing, bukan Zoom. Bukan Zoom. Jadi udah dekat tapi jauh untuk kita kerja gitu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah ya artinya kita harus tetap cuci tangan, Betul. ya, memastikan udah bersih segala sesuatu, pakai masker. Jadi protokol kesehatannya masih melekat. Ya apalagi juga pemerintah sebenarnya sekarang kalau udah mulai berkurang frekuensinya, pengawasannya masih ada. Iya. Kita masih tetap harus lapor gitu ya. Iya. Oh, berapa yang terkena, berapa banyak yang udah booster. Oh, Sebagainya. oke. Jadi hal-hal yang terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Nah, ini ada upaya-upaya baru nggak untuk pengembangan dan pemeliharaan SDM ini? Karena ini kan juga penyesuaian juga ya, penyesuaian baru juga. Itu adakah yang sesuatu yang membedakan dalam pengembangan dan pengelolaan pemeliharaan SDM khususnya ya dibandingkan pas masa pandemi dengan di new normal? Apa yang terjadi waktu pandemi itu, mulai dengan kewajiban peduli lindungi dan sebagainya, prokes, itu menjadi trigger sebenarnya. Trigger bahwa kita harus sudah mulai betul-betul memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan.
Ya, saya beri contoh misalnya, ini mirip dengan mekanisme peduli lindungi ya. Jadi kita udah mulai mengembangkan aplikasi. Misalnya untuk karyawan ada keperluan izin dan sebagainya, atau ada dinas luar dan sebagainya, itu menggunakan yang disebut pelaporan secara melalui aplikasi. Jadi sudah mengatasi hambatan ruang dan waktu. Ya kan, yang dulu mungkin harus ngisi formulir tuh. Menghadap ke atasan, ngomong dulu bla bla bla. Sekarang udah enggak. Salah satunya itu. Jadi saya berharap dengan itu menjadi bisa mempercepat proses kerja. Tentunya juga bisa sedikit mendorong lah untuk peningkatan kinerja. Jadi intinya apa? Salah satu dampak positif itu adalah bahwa kita mulai aware bahwa sebenarnya banyak hal kita bisa manfaatkan dari teknologi. Untuk memudahkan pekerjaan kita, meningkatkan efisiensi. Di antaranya itu yang kita sudah mulai sekarang menggarap itu. Sudah menggarap itu ya Pak ya. Nah kalau tadi untuk kompensasi, masalah kompensasi pegawai juga ada penyesuaian baru kah? Atau tetap mengikuti regulasi dari pemerintah saja atau gimana? Kalau regulasi yang sifatnya wajib itu bottom line. Hukumnya wajib atau fardu ain. Mau nggak mau kan harus seperti upah minimum, BPJS dan sebagainya. Saya kira itu mas standar. Tapi kalau kita bicara mengenai income adjustment, itu banyak perusahaan masih belum mampu untuk memberikan satu peningkatan kompensasi yang signifikan. Kenapa? Karena sebagian besar cash flow terganggu. Ya, mana ada sih mau naikin gaji gede-gede untuk perusahaan-perusahaan yang lagi terganggu keuangannya. Betul. Untuk melaksanakan upah minimum saja sebenarnya juga banyak perusahaan juga nggak sanggup. Ya, akhirnya mereka harus berunding lagi dengan karyawannya. Hubungan industrial tadi harus terjaga dengan baik ya Pak ya. Komunikasi di dalam perusahaan harus sehat ya Pak ya. Pak ya. Nah kalau untuk komunikasi untuk menjalin hubungan industrial, apa Pak kira-kira tips ringkasnya Pak supaya kita bisa komunikasi di dalam organisasi masih bisa terjalin dengan baik? Menurut Bapak, pengalaman Bapak sekian lama itu prinsip dasarnya apa Pak supaya bisa menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak ya Pak ya, sehingga bisa sinergi itu bisa terjaga. Ya, kalau prosesnya sih yang utama adalah sosial dialog. Dialog sosial. Ya intinya komunikasi yang lebih terbuka, komunikasi yang lebih dialogis, tidak satu arah, mau mendengarkan. Itu yang paling utama sih sebenarnya. Dan prinsipnya kalau untuk pengusaha itu prinsip yang harus dipegang adalah memanusiakan manusia. Itu yang utama. Dari sisi karyawan pun harus memiliki sikap mental yang positif. Di antaranya adalah punya rasa ikut berbagi, ikut memelihara dan bertanggung jawab, dan mau mawas diri. Sebenarnya itu udah lama diajarkan di dalam hubungan industri Pancasila. Betul. Jadi tidak hanya dari pihak perusahaan ya yang berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, tapi juga dari pihak profesionalnya atau karyawannya juga tadi yang Bapak sampaikan memiliki sikap mental yang positif juga ya Pak ya. Dan kalau tadi Bapak sampaikan misalnya rasa memiliki, kemudian bersungguh-sungguh ya untuk bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Nah kalau sekarang Pak kecenderungannya kan dengan adanya perilaku WF, dulunya WFO, kemudian WFH, kemudian sekarang kan ada fenomena WFA ya, work from anywhere ya. Kedepannya akan seperti itu katanya, beberapa juga sudah mulai terjadi. Nah kira-kira Pak Dadang untuk para profesional nih, para kaum profesional nih, apa yang perlu kita perhatikan supaya kita juga bisa bertumbuh, bisa memberikan kinerja yang terbaik pada saat kita berkarya gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan Pak? Karena ini perubahannya juga cukup pesat juga ya ininya ya. Nah ini bagaimana supaya kita sebagai profesional itu secara individu kita juga bisa senantiasa growth ya, senantiasa bertumbuh. Yang utama sebenarnya kita semua harus benar-benar mulai mengembangkan yang disebut sikap open mind, berpikiran terbuka, ya, dan mindset yang sifat bertumbuh, growth mindset itu. Dan intinya sebenarnya itu adalah adaptability yang paling pokok.
Karena dengan kejadian pandemi ini yang sebenarnya belum benar-benar tuntas berakhir, udah dekati 3 tahun saya kira ya, nanti Februari itu kita dipaksa. Ke depan tuh mungkin ada yang serupa seperti itu ya, sekalipun tidak dalam bentuk wabah. Ya, istilah konsep umumnya disrupsi ya. Disruption ini kita kayaknya terus-menerus mengalami disruption. Dan itu hanya bisa dijawab oleh kemampuan kita untuk mau beradaptasi. Betul. Beradaptasi diawali dengan kita berpikiran terbuka. Betul. Dan punya mindset bertumbuh. Saya kira dengan mentalitas dan attitude seperti itu, saya yakin kita bisa bertahan dan bisa berkembang. Betul. Termasuk juga bagi ini ya Pak ya, fresh graduate ataupun yang baru memasuki dunia kerja ya Pak ya. Karena Betul. ini kan juga kita di di dunia pengelolaan sumber daya manusia ini kan sudah mulai muncul generasi Z ya, yang ada yang mengatakan generasi Z perilakunya berbeda nih dengan generasi sebelumnya. Ya. Nah ini secara global kalau yang Bapak sampaikan tadi, sikap mental yang open minded, adaptability, kemudian growth itu saya kira juga bisa membuat dimanapun berada juga bisa ini ya Pak ya, bisa berkembang ya Pak ya. Ya. Kalau mengenai cara kerja orang harus di rumah, harus di kantor atau boleh di mana aja, itu sebenarnya tergantung jenis pekerjaannya. Betul. Ya. Jadi sikap mental dari individunya ini ya, karena pasti teknologi pasti akan berubah, situasi usaha juga bisa berubah, tren juga bisa berubah ya Pak ya. Baik. Kalau untuk anak muda fresh graduate atau yang sekarang masih sekolah, saya kira yang paling penting karena gini, ada suatu stereotype, ada suatu prasangka dari generasi yang lebih senior, dan ini yang bilang juga termasuk akademisi saya kira yang melakukan survei. Ada sebutan kita ya. Betul. Jadi strawberry generation itu adalah bahwa dianggap bahwa anak muda sekarang itu rapuh. Betul. Ya memang stylenya bagus, keren dan sebagainya, ngomongnya pinter, ngomong Inggrisnya juga pinter, tapi mentalitas Anda tuh rapuh. Betul. Tidak tahan banting, mudah menyerah, pengennya instan. Itu harus dijawab. Betul. Ya. Dan ya kalau kita hanya ngikutin lifestyle pada umumnya budaya populer, itu nggak akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Betul. Jadi saya kira itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ini kaitan sosial media, Bu. Betul. Sosial media ini sebenarnya netral ya, itu akan memberi manfaat atau tidak itu tergantung kita mau menggunakannya seperti apa. Yang harus diwaspadai adalah, dan bukan hanya untuk anak muda, termasuk kita semua, yaitu bahwa jejak digital kita itu akan selalu ada. Lama ya, CV-nya bagus, wawancara cukup oke, hasil psikotes bagus, tapi pada saat perusahaan atau pihak HR mencoba men-trace sosial medianya, ternyata menggambarkan satu sikap, perilaku dan attitude yang negatif. Jadi hati-hati dengan sosial media. Betul. Anda tuh bikin status apa, posting apa, itu dari secara psikologis kan menggambarkan Anda sebenarnya orang seperti apa. Betul. Aslinya ada. Betul. Kan kalau ketemu orang pakai topeng. Gitu. Pada waktu interview bisa ini ya Pak ya, bisa terlihat lapisan kita yang paling luar ya, padahal yang dalamnya kan belum terbuka ya Pak ya. Termasuk kan style mereka anak muda ini yang karena budaya populer atau banyak selengean atau jargon-jargon milenial. Betul. Kalau Anda sudah mulai masuk dunia kerja itu harus beda dong. Jadi akan lebih menuju kepada satu karakteristik formal. Saya ambil contoh kecil Bu ya, alamat email itu. Jadi boleh dibilang kalau misalnya di HR pada waktu interview ada dulu kita mengenal dengan behavioral focus interview untuk melihat ke belakang ya dari kandidat, tapi sekarang juga jejak digital ini juga menambah informasi ya Pak ya untuk pembuatan keputusan sudah banyak dipakai ya. Baik, hati-hati para generasi Z dan juga milenial mengenai jejak digital ini, karena ini juga akan bisa mempengaruhi bagaimana penilaian atau branding, personal branding dari rekan-rekan sekalian ya.
Pak Dadang, ini tadi kita sudah melihat dari banyak sisi ya Pak ya, kita bercerita tentang dari sisi praktisi, kemudian bagaimana kita sebagai profesional maupun juga sebagai fresh graduate ya untuk memasuki dunia kerja. Nah ini ternyata kalau tadi Pak Dadang sudah sampaikan sudah dari tahun 97 bergabung dengan AMA ini ya. Kira-kira apa Pak benefit selama ini yang Bapak Dadang peroleh ketika bergabung dengan AMA dengan berbagai kegiatan AMA ya Pak ya, ada webinar, kemudian seminar, industrial visit, kemudian aktivitas sosial dan beberapa aktivitas yang lain di AMA. Apa saja Pak benefit yang Bapak peroleh? Banyak sekali benefitnya itu ya, terutama pengembangan diri. Pengembangan diri ya Pak ya. Dan kita tuh dapat sharing itu dari berbagai kalangan dan tidak terkotak-kotak oleh bidang profesi. Okay. Saya orang HR ya, sampai hari ini itu saya jadi orang HR itu sudah 32 tahun ya. Tapi dengan di AMA itu saya belajar aspek lain di luar HR. Misalnya kewirausahaan ya, kemudian bidang kreatif, marketing, whatever lah, banyak kan bidang-bidang manajemen tuh banyak ya, finance, accounting, manajemen risiko dan sebagainya, sampai kepada yang sifatnya general, misalnya motivasi. Ya. Jadi misalnya dengan event sebulan sekali, sekalipun sesinya cuma 2 jam, misalnya, kita dapat banyak hal. Betul. Dan itu akan menambah kita lebih meningkat ya. Kompetensi kita, minimal knowledge ya, dan attitude kita juga berubah. Itu yang pertama. Yang kedua networking. Anggota AMA kan banyak dari berbagai perusahaan ya, dari mulai manajer sampai owner juga ada. Betul. Apalagi juga sekarang diperluas ya. Kalau zaman saya dulu itu benar-benar harus benar manajer loh. Karena dulu sebelum namanya asosiasi manajemen itu namanya asosiasi manajer sebenarnya dulu itu namanya itu. Jadi kalau dulu sih nggak sembarang orang bisa masuk, tapi mungkin sekarang AMA sendiri juga melonggarkan supaya lebih banyak orang yang lebih bisa memperoleh manfaat, manfaatkan. Ya, jadi kita bisa belajar banyak dan mungkin ya. Jadi saya menyarankan teman-teman yang belum bergabung di AMA untuk gabung di AMA. Banyak manfaat. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk sharingnya hari ini, luar biasa di AMASIS episode 12 ini tentang pengelolaan SDM dan juga bagaimana kita mengembangkan diri sebagai seorang profesional untuk memasuki dunia kerja yang kita harus senantiasa open mind dalam kondisi apapun, kemudian juga adaptif dengan situasi yang terjadi dan juga senantiasa memiliki mental growth mindset supaya kita senantiasa bertumbuh sampai akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita harapkan dan juga kita bisa mendukung dari apa yang ditargetkan oleh perusahaan atau lembaga kita. Jumpa lagi di AMASIS selanjutnya di episode yang ke-13 dengan topik yang lain yang pasti juga menarik, sangat menarik, dan jangan lupa share, like, dan komen.